Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, alhamdulillah kita mulai pada saat ini untuk menerangkan tentang ilmu mawaris. Karena alhamdulillah saya sekarang mendirikan lembaga kajian dan pelatihan ilmu mawaris. Mengapa kita perlu mendirikan lembaga ini? Karena kita perhatikan di tengah masyarakat, ilmu mawaris ini atau hal-hal yang berkenaan dengan faraid, ketika seorang meninggal dunia, itu banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kita. Akan tetapi itu kadang-kadang didiamkan saja, sehingga menjadilah perpecahan-perpecahan di dalam keluarga, dan ada pun kadang-kadang masih tenang-tenang saja kelihatannya, akan tetapi sebenarnya pembagian warisan itu belum sesuai dengan yang diinginkan. Oleh sebab itu kita perlu mendirikan sebuah lembaga yang bisa menerangkan secara rinci kepada masyarakat, untuk tempat berkonsultasi oleh masyarakat, sehingga tahu apa yang harus dilakukan ketika ada proses pembagian waris ketika seseorang meninggal dunia. Perlu saya terangkan sedikit di sini bahwasanya di negara kita, Indonesia ini, untuk masalah pembagian waris, hukumnya itu rujukannya ada 3. Masyarakat boleh merujuk kepada 3 hukum ini. Yang pertama adalah hukum adat. Kalau seorang meninggal kemudian dia berpedoman kepada adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, dia bagi warisnya sesuai dengan adat itu dibenarkan. Itu adalah hukum adat dan itu diakui. Yang kedua adalah dengan hukum Islam yang disebut dengan KHI, kompilasi hukum Islam. Nah, inilah domain kita. Nantinya akan kita terangkan tentang bagaimana hukum waris di dalam Islam. Yang ketiga adalah pembagian waris itu berdasarkan hukum perdata waris. Dan hukum ini adalah hukum yang turun-temurun dahulu semenjak hukum Belanda. Nah, dan biasanya rekan-rekan non-muslim di Indonesia biasanya berpedoman kepada hukum ini. Nah, sekarang tentu saja kita akan menitik beratkan nantinya kepada hukum waris Islam. Karena yang akan kita sampaikan ini tentu saja ilmu mawaris dari Islam. Saudara-saudaraku, apa pentingnya kita mempelajari ilmu mawaris ini? Di dalam Islam, ternyata mempelajari ilmu mawaris ini yang pertama sekali, orang yang tidak mau melaksanakan pembagian harta warisan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala, ancamannya luar biasa, yaitu adalah kekal di dalam neraka. Dan ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 14. Karena kalau menurut Al-Qur'an, hukum waris ini itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13, dan ayat 14. Boleh nanti kita melihat atau merujuk kepada Al-Quran, surah An-Nisa, ayat 11, 12, 13, dan 14. Ayat 11 adalah pembagian secara detail, terutama untuk anak-anak dan juga orang tua. Kemudian di ayat yang ke-13, pembagian detail terutama untuk suami atau untuk istri, kemudian juga untuk saudara-saudara. Dan juga ada lagi nanti yang disebut dengan kalalah, yaitu orang yang meninggalkan hanya orang tuanya saja tanpa anak dan yang lainnya. Nah, ini di dalam ayat 11, 12. Kemudian ayat 13 adalah pujian terhadap orang yang mau melaksanakan hukum waris ini menurut Al-Quran dan menurut hukum Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 12 mengatakan, "May yuti'illah wa rasulahu", barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam perkara pembagian waris ini, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Itu ayat ke-13. Ayat 14, inilah yang menjadi pokok kita sekarang. Ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tidak mau membagi harta warisan apabila ada yang meninggal dunia dengan secara hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 14 Allah katakan, Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu", barang siapa yang durhaka menentang Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan masalah warisan ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan juga maksiat, juga durhaka menentang rasulnya, yudkhilhu naran, dia Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Yudkhilhu naran khalidan fiha, dan dia itu akan kekal di dalam neraka itu. Walahu azabun muhin, dan bagi orang itu adalah azab yang sangat menghinakan. Ini ancaman yang luar biasa. Saudara-saudaraku, biasanya disebutkan di dalam Al-Quran, menurut ulama-ulama kita, dan menurut ahlu sunnah wal jamaah, orang yang akan kekal di neraka itu adalah orang yang kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada kitabnya dan Islam. Ini akan kekal dalam neraka. Itu dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di dalam Islam. Tapi kalau kita meyakini, mengimani Allah, mengimani Rasulullah, percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, tapi mungkin banyak maksiatnya, banyak dosanya, mungkin masuk neraka, tapi dia akan akhirnya juga akan dikembalikan ke dalam surga. Karena dia beriman kepada Allah. Tapi orang yang ingkar kafir, tidak mengakui kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap kafir, inilah yang khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Akan tetapi juga ternyata orang yang tidak mau melaksanakan dan mengingkari hukum faraid, hukum waris menurut Islam ini, juga Allah ancam dengan kekal di dalam neraka. Itu bahaya. Saudara-saudaraku sekalian, itu yang pertama. Mengapa pentingnya kita belajar ilmu faraid. Yang kedua adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Rasulullah memerintahkan kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ta'allamul faraidah wa 'allimuha. Pelajarilah oleh kamu ilmu faraid, ilmu mawaris ini. Wa 'allimuha, kemudian ajarkan ilmu itu. Fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu faraid itu adalah separuh dari semua ilmu. Begitu pentingnya. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini nanti, dia ilmu faraid ini nanti yunsa, dia akan dilupakan oleh orang. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati, dan dialah ilmu pertama yang akan dicabut nanti dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni, dan Hakim, hadis sahih. Kemudian selanjutnya, mengapa pentingnya kita belajar ilmu mawaris ini, ilmu faraid ini? Karena akan terjadinya kelangkaan ilmu mawaris ini kelak. Itu juga dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan juga Al-Hakim, hadis sahih, ta'allamul faraidah wa 'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang-orang, ajarkan kepada seluruh manusia. Fa inni mru'um maqbudun,
Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, adalah seseorang yang akan meninggal dunia. Wa innal ilma sayuqbadu. Dan sesungguhnya ilmu itu nanti juga akan dicabut. Wa tazharu fitan. Dan akan muncul banyak fitnah-fitnah. Akan muncul banyak nanti perpecahan-perpecahan, kecelakaan-kecelakaan. Di antara keluarga akan terjadi permusuhan-permusuhan. Fitnah-fitnah akan muncul. Wa tazharu fitan. Hatta yakhtalifal isnan fil faridah. Sampai-sampai nanti akan ada terjadi perselisihan antara dua orang di dalam masalah faraid ini. Kemudian mereka mencari orang yang akan bisa menyelesaikannya. La yajidani ma yaqdi biha. La yajidani ma yaqdi biha. Namun mereka tidak bertemu lagi. Tidak menjumpai lagi. Tidak bisa mendapatkan lagi orang yang bisa untuk menengahinya. Untuk bisa mengajarkan atau membagi faraid ini. Karena tidak ada lagi ilmu faraid itu. Ini kekhawatiran Rasulullah SAW. Kemudian juga ilmu faraid ini oleh ulama kita, oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ta'allamul faraida kama ta'allamuna al-Qur'an. Pelajarilah ilmu faraid sebagaimana kamu mempelajari Al-Qur'an. Sejajar antara pentingnya belajar Al-Quran dengan belajar ilmu faraid. Kemudian, mengapa kita harus belajar ini? Selanjutnya adalah mencegah terjadinya perpecahan keluarga. Ini yang paling banyak terjadi di kita sekarang. Kakak beradik kadang-kadang sudah saling bermusuhan. Sudah tidak lagi bersapaan. Hanya gara-gara permasalahan ilmu. Masalah pembagian harta. Yang tidak sesuai, yang tidak ridho, yang tidak mengikuti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi perpecahan masalah. Di dalam hal ini banyak contoh-contohnya. Ya. Dan saya sebagai orang yang mendalami tentang ilmu ini paling banyak mendapatkan pengaduan-pengaduan. Ya. Mengapa? Karena kadang-kadang di dalam masyarakat kita, seseorang meninggal dunia, suami meninggal dunia, harta langsung pindah kepada istri. Padahal dalam semestinya, ketika seorang meninggal dunia, dilihat dulu siapa saja yang ditinggalkan. Pasti kalau ada seorang meninggal dunia, dia punya harta, harus ada pembagian waris, kalau tidak akan jadi bermasalah. Umpamanya seorang meninggal dunia, seorang laki-laki, seorang suami, dia masih punya ibu dan bapak. Maka ibu dan bapaknya dapat bagian 1/6. Ini ketentuan daripada Al-Quran. Ada dalam surat An-Nisa ayat 11. Ya. Untuk kedua orang tua. Fali awawahi likulli wahidin minhuma as-sudus. Dan bagi masing-masing kedua orang tua, bagi dari yang meninggal dunia, bagi mereka masing-masing mendapat 1/6 harta yang meninggal. Sekarang ada seorang meninggal, kemudian ada orang tuanya, kadang tidak dibagi. Kemudian langsung pindah kepada istri. Kemudian ini meninggal orang tuanya. Apakah seorang istri yang langsung menerima dari suaminya tadi, ini tidak berdosa, tidak makan harta haram, memakan harta orang lain? Ini permasalahan di kita saat ini banyak terjadi. Karena kita tidak tahu membedakan mana yang hukum Islam, mana yang hukum Barat, dan seterusnya. Di dalam hukum Islam, kalau seorang meninggal dunia, kalau ada ibu bapaknya pasti dapat harta dari yang meninggal. Istrinya pasti dapat, anaknya pasti dapat. Inilah yang pasti dapat daripada seseorang apabila meninggal dunia. Kecuali kalau seandainya orang tuanya sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu tentu saja kita sangat memerlukan ilmu mawaris ini. Selanjutnya adalah ilmu ini sebenarnya mudah. Tapi nampaknya diperkirakan sangat sulit dan rumit. Tidak. Kalau seandainya ada seorang meninggal dunia, yang pasti dapat itu orang tuanya. Itu jelas 1/6. Apalagi kalau ada anak. Kalau ada anak, apalagi ada anak laki-laki, itu penghabis harta. Pasti saudaranya, cucu dan sebagainya itu tidak dapat lagi. Karena habis oleh anak. Yang penting, anak laki-laki 2 kali daripada anak perempuan. Kalau istri pasti dapat. Kalau seandainya ada anak, maka dia mendapat 1/8.
Kalau tidak ada anak, dia dapat seperempat. Jelas pembagiannya mudah sekali. Oleh sebab itu tentu saja ini harus kita kembangkan. Ilmu mawaris ini harus kita sebarluaskan. Ini banyak permasalahan-permasalahan. Dan yang terakhir adalah banyaknya penyimpangan-penyimpangan tentang mawaris ini di dalam masyarakat kita. Oleh sebab itu nanti selanjutnya kita akan mengkaji tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam mawaris di dalam masyarakat kita. Paling tidak nanti kita akan sebutkan 10 penyimpangan. Demikian saja untuk saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.